guys, asik. Halo guys, halo teman-teman. Gua di segmen ini akan ngebahas gimana sih how to use atau how to mix dari si siapa UI ini. Gue sekarang lagi pakai display multitrack. Emang gue nggak pakai suara kan, jadi ini gue kasih tahu penjelasannya gimana sih cara make UI, ngegain, apa, bikin grup atau VCA yang udah ada dalam sini. Gimana caranya? Itu akan coba kasih tahu. Jadi ada beberapa channel di sini. Ini sekarang gue lagi pakai multitrack dan sistemnya lagi gue pakai lokal. Ya, kalau di video-video sebelumnya udah gue kasih tahu gimana sih cara ini kayak sekarang gue mau EQ ada di posisinya ini lagi di mix dan gue pencet edit, atau kalau gue nggak mau EQ gue mau ngeliat channelnya dulu yang masuk mana aja untuk secara global, gue bisa pencet yang ada di ujung kiri atas ada meter tuh untuk lihat posisi, dan di posisi meter tuh ada more me. Kalau misalnya kalian pakai yang ini kan ada yang versi handphone, ini bisa dibikin grouping kayak me dan band gitu. Terus ada mute groups, mute button assign-nya tuh ada di sini. Kalau misalnya di logo UI gede itu ada button assign untuk mute. Terus ada view misalnya mau bikin grup view-nya, misalnya gue mau bikin view satu isinya drum ya 1 sampai 6, itu yang kelihatan cuman ibaratnya kayak apa ya, kalau ada mixer lain namanya population, gila. Itu ya. Nah di mixer lain namanya population, jadi kayak vokal misalnya ada di 13, 14, 23, 24 gitu. Nah itu lo bisa tuh kayak misalnya vokal, lo bikin vokal ada di 13, 14, 23, 24. Nanti saat lo UI, lo mau lihat view group 1, lalu yang keluar cuman kayak 13, 14, 23, 24. Ini kayak salah satu untuk teman-teman yang biar mixingnya apa ya, lebih mudah aja. Ini ada di view group. Nih, saya view groupnya misalnya mau 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Nanti saat ada lagi mixing, kita buka UI, view groupnya yang nomor 2. Ada channel 1, 2, 3, 4. Susah. 1 yang view group 1 ada gini. Tuh. Keren kan? Nah, tuh ada view, ada subs. Kita mau bikin subgroup nih. Subgroup enak itu kayak bisa di EQ lagi gitu ya. Bisa kita kompresi. Contoh kayak drums keseluruhan kita mau kompresi lagi, kita mau grup lagi. Kita bisa bikin kayak ada fader assign buat groups. Tuh ada totalnya ada 6 groups. Jadi kayak lumayan banyak untuk kalian nge-mix secara mudah. Terus ada VCA, Voice Control Automation, sama kayak group, cuman bedanya kayak VCA tuh kita nggak bisa meng-EQ aja. Jadi kayak secara pause kita mengatur volume atau fader yang ada di channel secara di group. Itu ada di VCA. Caranya sama kayak kita bikin view tadi. Kita pencet VCA. Kita pencet VCA. Kita cari VCA mana yang mau kita assign. Contoh 1 ada 6. Itu udah termasuk nanti jadi VCA. Udah ada VCA, dan nanti kalau misalnya kalian mau merename VCA-nya, ya, kita bisa apa? Kalau misalnya di VCA tadi kan kita pakai VCA 1, ada spill itu sama kayak population, kayak bukan population, sorry, kayak ada view group juga. Jadi kita ketahuan yang isinya di dalam si VCA 1 tuh apa. Nah VCA 1 juga bisa kita rename. Nah, misalnya kita rename namanya drums. Oke. Nah ini akan jadi channelnya drums. Jadi kalian bisa kayak ini volumenya. Jadi secara keseluruhan grup kayak langsung ke reduce volumenya. Ini channel mixing. Jadi lebih mempermudah kalian untuk
mixing saat lagi pakai mixer ya, UI ini beda daripada yang sekelasnya gitu. Terus ada juga auxiliary ya, yang tadi ada VCA, ini ada Automix. Ini Automix nih keren ya teman-teman. Kalau tadi gue sempet ada gue bahas juga di spesialnya UI itu, kalau misalnya teman-teman mau nge-mix secara mudah tentang vokal tanpa harus naik turun kan kadang-kadang kalau vokal orang tenaganya beda-beda. Biasanya kita pakai kompresor. Di sini ada Automix. Kalau teman-teman di recording juga tahu tentang plugins tentang Dendagen, ini hampir mirip-mirip lah. Dia ada kayak time millisecond-nya gitu untuk mengatur responsible time-nya dia fader untuk turun. Ini ada dua grup. Kita bisa bikin dua grup. Jadi nggak bisa satu-satu ya. Jadi bikin kayak dua grup, ada A dan B. A-nya berapa, B-nya berapa. Gitu. Jadi sama ada di setiap channelnya ini ada grup on off-nya kalau misalnya cuma mau dipakai satu atau mau dipakai dua atau dua-duanya terpakai, ini udah kayak berfungsi dengan baik aja untuk Automix. Dibutuhkan buat teman-teman yang kayak lagi demen-demen podcast atau kayak lebih bikin streaming-streamingan ngobrol-ngobrol gitu daripada nge-mix gitu kan yang live. Udah ada solusinya nih buat namanya Automix gitu. Mirip-mirip sama kalau yang ngerti plugins yang tentang Dendagen gitu yang ada di dalam plugins. Oke. Lanjut lagi, gue ada, kalau di sini ada mix ya. Di samping mix, kalau kalian pakai lokal itu ada, kalau kita klik di mixnya ini ada namanya gain. Ini kebetulan karena gue lagi pakai multitrack, jadi gainnya karena digital nggak ada. Ini sebenarnya ada fader buat naikin gain kalian, gain channel kalian maksudnya. Terus udah ada polarity sama delay input. Kadang-kadang delay input dibutuhin banget kalau misalnya kayak rada telat atau gimana, atau terlalu cepat. Bukan terlalu telat ya, terlalu cepat kayak kita bisa mundurin gitu. Tapi kayak lebih ke digital sih. Tuh kita kayak bisa ngatur semuanya tuh ada di sini, polarity-nya satu-satu. Itu ada di mix dan gain. Kalian kayak bisa ngatur suara dengan mudah, tinggal klik mana aja. Ini mempermudah banget kalau kalian lebih punya PC atau layar touchscreen. Terus di sini ada edit. Kalau gue udah bahas di video yang spesial juga, ini equalizer, ada gate, ada kompresor, ada effect sense, ada ini semua per channel ya. Ada patching juga. Ini EQ standar, ada 4 band, ada LPF dan HPF. Terus kalau di channel 1, channel 2 nya si Digitech udah gue bahas juga, ada dalam juga tuh ada plugins untuk gitar, kayak ampli simulator lah bahasanya. Jadi kalau gitar ditaruh di channel 1, channel 2 tuh kayak udah suaranya mantep. Terus ada effect sense, kita bisa ngatur effects dan kita kirim ke effects. Ada 4 channel effects. Ada, kalau di UI Soundcraft dia udah ada template 2 reverb, delay dan reverb room. Nggak dibilangnya reverb tapi dibilangnya room. Jadi kita tinggal kirim aja satu-satu. Kita klik efek yang mana, kita bisa pilih. Ada presetnya, ada banyak, dari Cathedral, Small, Warehouse, Large Space, Medium Hall, Studio. Kalian bisa pilih. Kalau kalian pilih misalnya Large Space, kalian bisa bikin juga, kalian bisa atur misalnya high frekuensinya sekian, time-nya sekian, low pass frekuensinya bersekian, high passnya sekian, delay-nya sekian. Kalau ini menurut kalian udah enak, nge-mix-nya udah cocok, kalian bisa bikin juga presetnya. Kalian bisa bikin di user, kalian bisa save. Oke. Selain FX-nya juga ada AUXSense, ini untuk lo kirim ke monitor. Ini sistemnya kayak lo bisa bikin pre dan post, mengganggu. Bisa bikin pre dan post. Terus ini sistemnya kayak satu channel bisa dikirim ke 10 ke aux masing-masing, atau nanti lo bisa bikin AUXSense yang ada di klik yang di atas ini
lo bisa pilih aux 1, lo pilih kirimnya kemana aja. Jadi ada kayak 2 cara gitu untuk lo kirim auxiliary. Kirim auxiliary itu sama kayak FX Sense, sama dikliknya tinggal sebelahnya, itu tinggal lo kirim mana yang channel yang dibutuhkan FX. Gitu. Nah, di sini gue akan ngebahas gimana sih gue mau save show. Di sini ada 2 save, namanya kalau di sini ada yang namanya ada show, snapshot, dan queue. Nah ini perbedaannya apa aja sih, Babang? Asik, Babang. Jadi ada show, misalnya acaranya apa? Misalnya acaranya namanya IMS konser gitu. Artisnya siapa aja? Artisnya ada JBL, ada Lexicon, ada Soundcraft gitu. Jadi kayak kita bisa bikin new, saya namanya IMS konser. Oke, kita bikin IMS konser. Nah, di dalam IMS konser ini kita punya snapshot. Snapshotnya tuh kayak bagan atau komposisi di dalam IMS konser tuh apa sih? Contoh misalnya ada artisnya siapa? Misalnya kita save ada namanya JBL. Ini contoh dia JBL ini band ya. Terus kita save lagi ada namanya Soundcraft. Oke, jadi ada JBL, ada Soundcraft. Nah, Q itu apa sih? Q itu misalnya kayak JBL bawain lagu apa sih? JBL misalnya ngebawain lagu PRX, bawain lagu VTX atau Vertex. Nah, itu ada di dalamnya. Jadi kayak save-nya tuh banyak, tapi kadang-kadang kalau untuk band ya nggak tahu kalau misalnya dia mau bikin mixingan per Q ya. Jadi tinggal panggil gitu. Dan itu juga kita bisa bikin. Di sini udah ada food suite. Kalau kalian emang niat banget mixingnya pakai settingannya per lagu, pakai Q, terus mau pakai food suite untuk ngeplay si Q, bisa. Ini sistem snapshotnya global. Show-nya itu bisa di isolate. Isolate itu apa sih? Jadi kayak misalnya ada beberapa, nah Soundcraft itu tuh emang dari dulu tuh terkenal ISO, ada namanya ISO. Nah, contoh pergantian dari band 1 ke band 2, di tengah-tengah ada MC. Nah, itu kita bisa aktifin ISO, isolate, untuk biar di mana channel yang kita isolate itu nggak akan berubah di show atau berubah di snapshot. Nah, itu dari dulu, dari mixer dari masih SI Impact atau SI Expression, SI, pokoknya seri digitalnya Soundcraft itu udah ada isolate namanya. Itu kayak mempermudah kita kalau mau ganti snapshot. Kadang-kadang kan kalau ganti, waktu itu pas kita lagi check sound, MC nggak ikut check sound. Nah, gimana caranya saat si MC ngomong, kita ganti snapshot, dia nggak tiba-tiba hilang suaranya. Itu pakai isolate. Tuh, ini makanya di sini udah ada sistem isolate-nya. Kita klik isolate-nya, channel berapa yang mau di-isolate. Contoh mau channel 20. Otomatis nanti pas saat di-save di show, akan saat dipanggil, itu dia nggak akan turun. Kalau bahasa di mixer lain, ada namanya save scene. Tuh, save scene. Di Soundcraft namanya isolate. Nah, kira-kira kalau misalnya ada mau nanya, di komen aja. Jangan lupa like sama subscribe IMS. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, nanti tim-tim support dari IMS akan menjawab semua pertanyaan. Terus nantikan videonya IMS. Stay tune terus. Jangan lupa di like sama subscribe. Terima kasih.